Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anit tiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita. Dan marilah kita bersolawat pada junjunan alam Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon kepada ikhwan akhwat al-fakir Majlis Ar-Ribat Panbel Hikmah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah, memberi kesuksesan, keselamatan, keafian, dan segala tujuan yang dikejar, segala maksud yang dipinta kepada Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah ingin berbicara tentang suatu muskilat, kejadian yang menggemparkan kita, yaitu adalah tentang polemik nasab, yang mana ini adalah membingungkan kepada umat, khususnya bangsa Nusantara ini. Dengan adanya polemik nasab ini, umat berkotak-kotak. Ada yang ikut kepada klan Ba'lawi, ada yang ikut kepada Trah Wali Songo, ada yang hanya ngeprokin saja. Ini sangat memalukan. Jadi di dalam hal polemik kejadian seperti ini, kita harus mengetahui posisi kita di mana dan kita kemana dan harus apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Al-Fakir, dengan kebodohan Al-Fakir terpaksa untuk berbicara di dalam hal ini. Karena dengan adanya polemik ini, tidak sedikit orang yang pintar menjadi bodoh. Orang yang cerdas pun menjadi keblinger. Kenapa seperti itu?
disinilah Allah menguji setiap individu manusia. Dan disinilah kita bisa melihat mana ilmu yang benar-benar menyinari hati dan mana ilmu adalah hanya perbendaharaan saja. Sungguh luar biasa Allah memberikan iktibar ini kepada kita semua. Ini luar biasa menjadi sumber ilmu bagi kita semua. Orang yang biasanya tenang-tenang saja, dengan adanya ini terpaksa dia memainkan otaknya, ingin menggali lagi ilmu tentang yang belum diketahuinya. Itu merupakan suatu keuntungan bagi kita sebagai anak bangsa Nusantara, dan ini pun benar-benar satu rahmat bagi para klan Ba'lawi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi di sini konsekuensinya tidak sepele, hingga menjadikan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dikeroyok oleh banyak orang. Siapa adalah orang-orang yang berpihak ke klan Ba'lawi? Ya memang tentu mereka tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena mereka punya referensi. Karena Habib Muhammad Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini mengarang kitab. Kitabnya ini yang mana kitabnya ini ada susunan silsilah keturunan dia, nyambung ke Rasulullah dari Ubed. Jadi keturunan dia itu kan pertama, kan ini ada istilah Habib ini, yang istilah ada klan Ba'lawi nyambung ke Rasulullah ini adalah dari masa Habib Ali bin Muhammad Abu Bakar As-Sakron ini. Jadi beliaulah yang menyusun kitabnya, yang menyusun silsilahnya. Jadi Habib Ali bin Muhammad Abu Bakar As-Sakron ini, ya maaf, ini kan bin Abdurrahman bin Maulana Dawilah bin Ali Sohib Daroh. Habib Ali Sohib Daroh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Birbat bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ubed. Ubed bin Ahmad bin Isa. Tuh, jadi ke situ. Tuh, tapi ini tertolak. Tertolak oleh apa? Tertolak oleh kitab sebelumnya. Kitab apa? Ya kitab seperti kitab Al-Iqlil, Al-Musallam, Al-Hamadani, Ibnu Khaldun, Ibnu Samurah, Al-Janadi, dan lain-lain. Jadi kitab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 awal itu menerangkan bahwa Ahmad itu anaknya 3. Muhammad, Ali, Husain, tidak punya anak Ubed. Jadi Habib Ali bin Muhammad As-Sakron ini dia menerangkan punya anak 4, yaitu Ubed itu. Nah ini makanya Kiamat mengejar. Akhirnya para klan Ba'lawi tidak setuju, akhirnya dikeroyok bareng-bareng, sehingga Al-Fakir ya istighfarnya, sehingga ada yang marah ya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang tidak elok didengar. Seperti apa? Ini adalah karangan Imaduddin Dajjal. Ini adalah tesis iblis. Wah, berbagai macam. Bahkan ada yang mengucap begini, oh, Imad itu belajar dari mana? Belajar dari kanan kebo apa? Wah, udah. Si Imad, si iblis, wah berbagai macam pengeroyokan ke
Kiai Imaduddin Usman Al-Bantan. Tapi Kiai Imad tidak gentar. Kiai Imad tetap konsekuen dengan pendiriannya, bahwa dengan tegas dan tegap Kiai Imad berkata dengan gegap gempita, Imaduddin Usman Al-Bantan meyakini, yakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa Habib yang ada di Indonesia itu adalah bukan keturunan Nabi. Saya bertanggung jawab dunian wa ukhron. Tegas. Jadi beliau berani bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau memang Habib yang ada di Indonesia, klan Balawi ini adalah bukan keturunan Nabi. Tuh, jadi kejadian seperti itu aja. Jadi belum kelar sampai sekarang. Belum kelar. Tapi padahal ini sudah dinyatakan menurut kitab nasab, menurut kitab sejarah, menurut ahli genetik, menurut ahli filolog, menyatakan semua bahwa klan Balawi mustahil keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ini mah tinggal ini aja. Habib yang mendapat hidayah dari Allah, mungkin menerima bahwa dia adalah bukan duriah Nabi. Bahkan banyak dari kalangan Habib, dia memang sudah mengakui bahwa aku adalah memang bukan keturunan Nabi. Banyak tuh. Tapi masih banyak yang kengkeng, kukuh bahwa dia adalah keturunan Nabi. Itu konsekuensinya nanti di akhirat. Di akhirat pertanggungan jawabnya. Ya cuma ya Al-Fakir menghimbau ya. Al-Fakir menginginkan dengan segala hormat, ya, kalau memang kita tidak bisa menunjukkan kitab nasab ataupun kitab sejarah, manuskrip, atau kita tidak mau tes DNA, ya udah kita ngaku saja bahwa kita adalah bukan duriah Rasul. Jadi orang gentle namanya. Jadi orang yang menerima kebenaran itulah orang yang sangat istimewa. Dan orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Dan orang yang menolak kebenaran itu adalah orang yang sombong dan orang yang melemahkan, merendahkan orang lain. Itu orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu tidak mau menerima kebenaran dan suka melemahkan, merendahkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Konsekuensi la yadkhulul jannah man fi qalbihi kibrun walau miskala dzarrah. Jadi orang yang takabur itu orang yang tidak mau menerima hak, orang yang suka merendahkan orang lain, la yadkhulul jannah, maka tidak akan masuk surga walaupun perasaan itu hanya sedikit. Apalagi kalau perasaan itu besar sekali. Naudzubillahi min dzalik. Dengan tanda keberadaan seperti itu pun kita bisa menilai orang ini orang benar apa orang tidak benar, keturunan Nabi atau tidak. Karena kalau memang keturunan Nabi, ya pasti Nabi itu ya pasti keturunannya istimewa lah, tingkah dan laku pasti menjadi contoh, jadi ikutan semua manusia. Seperti dengan adanya tesis Kiai Imaduddin ini, Kiai Imaduddin banyak serangan. Ada yang nyebut Dajjal, ada yang nyebut di iblis, ada yang nyebut berbagai macam sebutan. Tapi ya itu, yang namanya orang benar, yang namanya orang berjalan di jalan hak, beliau tetap tegar, beliau tetap segar. Bahkan beliau
kedudukannya pun sangat tinggi dan istimewa. Itulah Allah membuktikan kepada orang yang berada di dalam kebenaran. Oleh karena itu, di dalam hak qulil haqqo walau kana murran, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit untuk didengar. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kalau kita kekeh merasa tidak mau dirubah, merasa keturunan orang yang paling mulia sealam jagat ini, maka keluarkan akhlak-akhlak yang mulia supaya tidak dikritik, supaya tidak ditelusuri. Tuh, jadi sebenarnya ini juga klan Ba'lawi kalau memang akhlaknya baik-baik, sopan-sopan, terus fatwanya, ceramahnya juga tidak keluar dari para koridor Islam. Ya maksudnya tidak bertentangan dengan hadis. Ya sebenarnya tidak akan ada maksudnya yang menelusuri, tidak akan ada. Ini kan pendapatnya, ceramahnya kan nyeleneh-nyeleneh. Seperti apa? Ya seperti leluhur mereka, Taimu Kodam bertemu Allah sehari 70 kali. Ini kan Alhamdulillah ini. Nabi Muhammad saja seumur hidup hanya 1 kali. Itu pun punya oleh-oleh sholat 5 waktu. Dan prosesnya berbagai macam. Ini sehari 70 kali ketemu Allah. Ini apa-apaan ini? Tuh, jadi kitab-kitab ini kitab mereka. Jadi nggak ada hadis seperti itu. Nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya. Ya maksudnya di area Ahlussunnah wal Jamaah, di NU, nggak ada yang seperti begitu. Seperti itu. Dan banyak lagi. Kalau orang yang tidak hormat ke Habib, itu adalah bukan ulama, itu adalah berbagai macam hinaan gitu kan. Jadi kita ini benar-benar harus tunduk, takluk, hormat, memuliakan mereka. Tapi mereka menghinakan orang yang bukan klan mereka. Jadi banyak kelainan-kelainan. Ya ada juga yang mengatakan ingin surga itu cukup hadir di majlis mereka, pintu surga ada di majlis mereka. Ya banyaklah. Jadi hal ini jangan sampai nanti ada yang begini, siapa Habib yang bilang begitu, saya bantai. Jangan usah begitu. Ini kan zaman medsos. Jadi zaman medsos ini semua apapun ada rekamannya, ada YouTube ya, di YouTube. Jadi ada videonya seperti itu. Jadi kalau kita justru menantang seperti itu, justru kita hanyalah memperlihatkan kesonggongan kita, memperlihatkan keangkuhan, keradikalan kita. Jadi lebih baik orang yang salah, orang yang terpeleset, suatu jalan solusi adalah kita meminta maaf. Selesai. Dengan adanya minta maaf, bertobat, apapun kesalahan kita, maka kamala zambalah, maka kita bersih seperti kita tidak berbuat dosa atau kesalahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, walaupun seperti apa, bagaimana, Kiai Haji Imaduddin tetap berdiri dan lebih kuat. Oleh karena itu, siapapun itu, terutama yang mengaku dirinya bersih, dirinya suci, perlihatkan kelakuan yang bersih dan suci dan benar menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengaku keturunan Nabi, apalagi Nabi itu adalah dididik oleh Allah langsung dengan pendidikan yang sangat luar biasa, dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, otomatis keturunannya pun tidak akan jauh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlak itu adalah nomor 1. Nabi kita bersabda, akrimu auladakum, muliakan anak-anakmu itu, waksinu adabahum, dan perbaikilah budi pekertinya. Oleh karena itu, sekali lagi, tinggikanlah
akhlak. Utamakanlah budi pekerti. Supaya apa? Supaya kita bisa damai, aman, nyaman, tentram di dalam kehidupan. Karena kalau kita pikir-pikir, yang menimbulkan kita ribut, yang menimbulkan kita gontok-gontokan, yang menimbulkan kita perpecahan, menimbulkan kita perkelahian adalah kurangnya akhlak di dalam kita bergaul itu. Jadi kita merendahkan orang, orang akhirnya melawan. Kita menghina orang, orang akhirnya melawan. Jadi akhirnya timbullah kegaduhan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo kita bangsa pribumi, bangsa Nusantara yang sangat cinta terhadap perdamaian, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan klan Ba'lawi pun yang begitu dihormati, dimuliakan, ya harus tahu diri, bisa memuliakan dan menghormati orang yang memuliakan. Jadi jangan begini, dia ingin dimuliakan, dihormati, tapi dia terhadap orang semena-mena, yang enggak boleh begitulah. Jadi kita menghormati orang lain, pada dasarnya kita menghormati diri sendiri. Kita ingin dihormati orang lain, kita ingin dimuliakan orang lain, maka hormati dan muliakan orang lain. Pasti kita pun akan dimuliakan dan dihormati oleh orang lain. Seperti itu. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ceritakan, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang tersinggung, tergores Al-Fakir, tidak ada ke arah itu, ini hanyalah bicara ngobrol-ngobrol biasa saja. Semoga kita bisa tercerahkan dan semoga kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun itu adalah hakikatnya Allah yang menentukan. Jadi ajaran, pelajaran, ilmu dan sebagainya, kalau tidak ada taufik dan hidayah dari Allah, tetap tidak akan berguna. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.